Geger sidang MK hari ini adalah gugatan 03 Ganjar Mahfud kepada KPU dan pasangan Prabowo Gibran nomor urut 2. Dalam gugatan disampaikan bahwa sebenarnya Prabowo Gibran tidak memperoleh suara secara nasional sama sekali. Di semua provinsi, suara Prabowo Gibran adalah 0. Ini luar biasa. Kita juga nggak habis pikir kemana arah pikirannya. Coba kita simak video berikut ini. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Ini udah gila ini, bener-bener gila ini. Gila, nggak habis pikir kisah itu gua. Lantas gua nyoblos, nggak pengaruh apapun. Keluarga gua nyoblos, milih Prabowo Gibran, nggak ada pengaruh apapun. Nggak dianggap rakyat yang mempunyai one man one vote. Gila. Ini gua pikir udah, aduh. Ganjar udah penasaran pada tingkat tinggi yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, kemudian cenderung kehilangan akal. Kehilangan cara menggugat 02 bagaimana caranya. Pertama, dia hanya dapat 16%. Kedua, dia juga tidak mempunyai bukti alat apapun. Kalaupun punya bukti juga tidak signifikan, tidak bisa merubah perolehan suara hasil pilpres. Jadi penasaran gitu. Karena sudah tidak ada cara lain, ya udah terjun aja dari rooftop sekalian. Kira-kira ke sana. Ini dugaan saya seperti itu. Gila ini mah, gila. Kalau sudah seperti ini, sepertinya Ganjar memang terjun dari rooftop. Dia sudah tidak berharap lagi karir politiknya. Mungkin, analisa saya. Karena sudah bertubi-tubi tentang penolakan U20, kemudian menyerang Jokowi terus, kemudian kasus-kasus korupsi yang indikasinya kuat dugaannya, disebut-sebut di persidangan. Terus yang paling heboh, suka nonton bokep. Ini udah kandas sepertinya, udah kandas. Ini sekalian terjun dari rooftop. Dengan cara seperti ini, gila. Ganjar. Bukankah lebih banyak cara yang lebih elegan yang bisa ditempuh atau dipilih untuk karir politik ke depannya lagi, Jar? Ya tapi nggak tahu ya, itu pilihan hidup. Kalau dibilang bunuh diri, ya ini bunuh diri ini. Kita lihat aja nanti. Dan kita juga tidak tahu tujuannya kemana, arahnya kemana. Tapi ini udah keterlaluan bener. Lantas yang 58% dianggap apa? Makhluk goib. Lantas yang 96 juta suara yang diperoleh Prabowo Gibran, kan saya juga termasuk bagian dari dalam itu. Milih. Nggak terpengaruh apapun. Nggak karena bansos. Nggak karena apapun. Dianggap iblis. Dianggap setan. Termasuk yang 96 juta dianggap goib. Ini kalau seperti ini sih ngajak rusak-rusakan sih kayaknya Ganjar ini. Sumpah ngajak rusak-rusakan. Kalau penasaran sendiri aja, Jar. Jangan ajak-ajak orang, jangan jerumuskan orang, Jar. Penasaran, gua mau gugat cara apa nih? Saya satu pun tidak ada menang di seluruh provinsi. Mungkin saya juga sedikit, atau mungkin nggak punya bukti-bukti kuat. Kalaupun punya juga sedikit, tidak merubah angka-angka itu, nggak signifikan. Terus mau ngapain lagi? Penasaran dia. Ini cara ini yang dipilih. Gila, Prabowo Gibran suaranya 0 di semua daerah, di semua provinsi. Ini akal sehat? Enggak sih nih. Tahu ya, ada Prof. Mahfud di sana ikut merancang ini apa enggak nih? Saya rasa ikut sih. Set. Oke, coba kita lanjut video dari netizen berikut ini. Mohon maaf, Bapak ini kenapa sih, Pak? Hah? Saya bela-belain pulang dari Jakarta naik kereta api ke Cirebon. Saya siapin uang buat pesen tiket kereta eksekutif. Saya pesen Grab dari stasiun ke rumah saya. Saya siapin uang jajan buat anak-anak saya, buat keluarga saya juga. Saya pakai duit buat ke Cirebon demi tanggal 14 saya nyoblos 02. Terus Bapak anggap suara saya nggak ada? Hah? Aduh, nggak habis pikir ya. Terus kita selama ini yang nyoblos 02 dianggap apa, Pak? Saya nyoblos ditemenin teman-teman saya yang semuanya pakai baju gemoy. Kita ada 4 orang. Ada foto dan buktinya atau videonya tuh Bapak scroll aja ke bawah tuh. Bukti kalau saya nyoblos benar nyoblos 02. Dan bukti nyata juga ada juga di postingan saya kalau 02 tuh memang unggul di setiap TPS hitungan manual. Di situ kan ada saksi-saksi Bapak juga kan. Jangan sekate-kate ya. Ada saksi Bapak juga yang ikut menandatangani bahwa suara 02 itu perolehannya segitu. Gitu.
Mau diulang? Kalau diulang sayang di Bapak, nanti suara Bapak dari 16% jadi 1,6%. Bapak mau? Please nih, pemilih Ganjar nih, kalian melek matanya melek nih. Pemimpin kayak begini yang kalian pilih, hah? Gila, nggak habis pikir ya. Ya Allah, gue teleponin Mbak Pratiwi Novianti kayaknya Bapak nih. Ya, gua nggak sangka ya kalau karakter Ganjar ini sejelek ini. Terus terang, dari semenjak DPR RI sampai 2 periode menjadi gubernur, gua ngagumin dia betul. Gua nggak nyangka itu manusia satu ini nih. Gila, nafsu duniawi mengalahkan segala-galanya. Dian, nyesel saya mengagumi kamu, Jar. Nyesel mengagung-agungkan kamu, gubernur paling top. Gila. Dian. Waras juga enggak kayak begini. Oke, itu tadi adalah salah satu kesaksian netizen yang langsung memilih dan mencoblos 02. Pulang kampung demi untuk nyoblos 02. Bukan setan suara yang ada di situ tuh, bukan iblis dan bukan makhluk gaib yang di 96 juta itu. Simak respon Gibran Raka Buming Raka. Si gugatannya di MK, Kubu Pak Ganjar menyatakan bahwa Kubu Pak Jokowi itu perolehan suaranya cuma 0 di setiap daerah. Itu gimana Mas? Cuma 0? Iya. Maksudnya gimana itu? Ya perolehan suaranya cuma 0. Cuma 0? Iya. Di setiap daerah itu 0. Saya nggak ngerti maksudnya itu. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kan ya. Gibran sendiri juga ya ekspresi kagetnya datar aja sih. Cuman karena memang Gibran cara menyikapi masalah dia lebih soft, tidak pernah berapi-api, lebih bijak. Jar, lo usia lebih tua dari Gibran, lo jauh banget rasa bijaksananya sih. Jauh banget sih. Cuma nol saya dapatnya. Waduh, nggak ngerti tuh kalau cuma 0 gimana. Ya mungkin Pak Ganjar lagi ngelawak aja kali. Atau lelucon. Jar, di dunia ini tabur tuwe loh, Jar. Ingat itu, Jar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Dan terhadap anak-anak kita nggak pernah tahu itu. Jika tabur tuwe, ya taburlah benih yang bagus. Tanamlah perilaku yang bagus. Gila, aku betul baru tahu ini puncaknya nih, Jar. Sumpah ini puncak ini nih. Ya mungkin real kamu itu seperti ini. Ya selama ini saya menganggapnya bagus, baik, jujur, tegas. Ya kamu mungkin berhasil membungkus itu. Sehingga saya ngelihatnya itu. Nah, sekarang istilahnya baju dombanya sudah dilepas. Ternyata serigala. Kemarin saya kagumi. Ya mungkin saya ngelihatnya domba. Karena lembut, bagus, indah. Ternyata serigala berbulu domba. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang amanah ya Rabb. Jadikan pemimpin kami yang tidak serakah dunia ya Rabb. Jadikanlah pemimpin kami yang memikirkan rakyatnya ya Allah, bukan kepentingan sendiri dan partainya ya Rabb, bukan nafsu duniawi ya Rabb. Oke, kita coba lihat Ganjar. Kita bicara soal itu belakangan sedikit, tapi saya tertarik tadi soal kabinet. Mas Ganjar jawabannya kalau seandainya, ini saya bicara ya karena belum ada penetapan apa-apa. Iya. Masuk kabinet siap? Ya tidak. Ini firm? Iya. Siapapun capresnya? Tidak. Alhamdulillah. Dan memang juga nggak ada yang nawarin lu. Dan yang nggak ada yang ngajak lu juga untuk masuk kabinet. Karena mungkin juga orang udah tahu kali ya, akhirnya. Mungkin. Kalaupun nawarin juga tidak ke personalnya, pasti ke ketum partai. Ketum partai baru memilih kadernya. Alhamdulillah enggak. Gila. Baru tahu gua. Oke, kita coba lihat Gibran Raka Buming Raka. Ya, masih lama ya. Masih harus diskusi lagi dan lain-lainnya. Di Twitter susunan kabinet itu benar nggak sih Mas? Nggak bener ya. Makasih ya. Mas kalau kemarin tawari menteri itu. Ya, makasih ya. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan? Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Terima kasih, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas? Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Itulah posisi Ganjar di mata capres-cawapres terpilih.
Ya, nggak ada yang nawarin, nggak ada yang nawarin. Siapa yang nawarin? Apalagi kalau udah tahu seperti ini. Jadi kalau sesama kadernya dulu itu, saya masih membela Ganjar, membela dari sisi emosi, apa yang saya bisa lakukan? Ketika direndahkan oleh sesama kader PDIP, berpihak ke Ganjar, belain Ganjar, gitu. Tapi sekarang akhirnya jadi tahu gitu, oh pantesan. Pantesan. Sesama kader PDIP kan dulu pernah menilai negatif Ganjar, banyak banget. Jejak digital masih ada semuanya. Ya karena kebuai bungkusan tadi saya. Sekarang udah original kelihatan ini. Aduh, dugaan saya kenapa Ganjar bersikap seperti itu, dugaan saya penyebab utamanya itu adalah ini. Chat, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kenceng belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Film porno. Wong saya suka kok. Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Ini nih, dugaan saya. Ini kan merusak mental. Even orang dewasa ya. Apalagi kalau terlalu sering misalnya. Atau nggak terlalu sering, tapi kalau sudah cenderungnya mencari-cari, kan rusak jadinya mentalnya. Ini nih dugaan saya nih. Karena seneng nonton film porno. Dugaan saya itu penyebabnya. Gila. Pemilu, aduh, habis-habisan mengeluarkan energi, segala daya upaya. Nggak dianggap. Dapat suaranya cuma 0, gila. Nggak habis pikir gua. Sumpah nggak habis pikir. Teman-teman bantuin komen ya. Mungkin lebih bisa mencerahkan. Terus terang sih, saya buntu melihat ini nih. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari orang-orang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.